Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan pertama mata kuliah praktikum sistem persediaan. Jadi di pertemuan pertama ini nanti kita akan coba mensimulasikan beer game. Ya, nanti simulasi beer game ini akan kita bagi beberapa tahapan, dan kemudian tahapan-tahapan tersebut akan kita selesaikan menjadi 3 pertemuan praktikum. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama ini nanti saya akan kasih link kaitannya dengan rules game ini ya di dalam e-learning. Kemudian link ini Anda akses. Nah, role ini tujuannya adalah untuk memahamkan Anda cara memainkan beer game ini, kemudian syarat-syaratnya seperti apa aja, dan kemudian tujuan dari game ini apa ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sekilas kaitannya dengan rules dari si beer game ini ya. Yang pertama, ini ada number of players. Jadi pemainnya itu maksimal itu 4 orang, walaupun secara realnya itu sebenarnya tidak dibatasi ya, cuman secara sistem ini maksimal ada 4 orang. Kemudian masing-masing orang itu mempunyai tugas kerja yang berbeda-beda ya. Yang pertama misalkan karena beer game ini adalah mensimulasikan miniatur supply chain ya. Jadi nanti masing-masing orang ini akan dibagi menjadi beberapa entitas-entitas yang ada di dalam supply chain. Yang pertama, misalkan di dalam supply chain secara umum itu kan ada 4 entitas ya, mulai dari bawah, misalkan mulai dari hilir, yaitu yang pertama ada retailer, yang kedua itu ada yang namanya distributor, kemudian yang ketiga ada wholesaler, dan yang keempat atau yang terakhir ini atau entitas yang ada di hulu ini ada manufaktur ya. Nanti masing-masing anggota dari satu kelompok yang jumlahnya 4 orang ini, nanti masing-masing anggota kelompoknya akan menjalankan tugas masing-masing di entitas yang ada di dalam sebuah rantai pasok ini ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada kaitannya dengan tujuan ya. Tujuannya yang pertama adalah meminimasi biaya total ya. Kaitannya dengan elemen-elemen dari total biaya yang ada, biasanya secara umum ada yang namanya biaya pemesanan, biaya back order, sama biaya simpan. Jadi di games ini nanti ketika Anda mau mensimulasikan, ternyata salah satu anggota dari kelompok Anda berhalangan hadir atau tidak bisa hadir, ini nanti fungsi dari si anggota kelompok ini otomatis akan tergantikan oleh robot ya, atau secara sistem akan digantikan oleh si web ini ya. Jadi nanti Anda tidak perlu khawatir jika nantinya pada saat simulasi jumlah anggota dari kelompok Anda kurang dari jumlah minimal, yaitu berapa? 4 orang ya. Oke, di sini saya langsung jelaskan saja bagaimana cara memulai game ini ya. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah akses dulu link yang ada di atas ini ya, atau nanti linknya saya bagikan saja di e-learning. Kemudian setelah Anda akses linknya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang perlu Anda lakukan pertama adalah Anda klik start a new game ya. Oke, kemudian Anda beri nama untuk event gamenya. Misalkan di sini uji coba 1 ya. Kemudian di sini ada default parameters. Ini kita unchecklist biar nanti sesuai dengan kebutuhan kita untuk defaultnya. Yang pertama mungkin ini ada yang namanya number of turns ya, atau maksimal periode yang akan kita mainkan ya. Untuk maksimal settingan dari web MA system ini itu ada 50 periode. Kemudian untuk di latihan ini mungkin kita akan setting hanya 10 periode saja. Berikutnya di sini ada yang namanya sales variability ya. Ini ada 3 level. Yang pertama ada none tanpa adanya sales variability, yang kedua ada medium, dan yang ketiga ada high ya. Ketika kita checklist medium ini, sales variability-nya ini kurang lebih ada 1 pieces. Kalau kita klik yang high ini kurang lebihnya ada 2 pieces ya. Nanti untuk sementara kita klik yang none saja. Dan kemudian di sini ada allow communication between players ya. Kemudian kalau kita checklist seperti ini artinya ketika Anda checklist di dalam permainan ini diperbolehkan saling berinteraksi antara anggota 1 dengan anggota 2 atau antara entitas 1 dengan entitas 2 dan berikutnya. Nah, nanti interaksinya dalam bentuk apa? Biasanya nanti dokumen atau layar yang ada di bagian entitasnya si
misalkan yang paling bawah retailer bisa dilihat oleh entitas si distributor dan sebaliknya misalnya. Tapi umumnya ketika kita akan mensimulasikan mendekati kondisi nyata atau kondisi real, biasanya ada yang namanya batasan. Batasan ini biasanya kita sebut sebagai batasan masing-masing entitas, yaitu batasannya tidak boleh bertukar informasi ya, kaitannya dengan informasi persediaan, informasi permintaan yang ada di entitas Anda yang bersumber dari entitas yang ada di bawahnya. Kalau di praktikum nanti di unchecklist saja ya, agar mendekati kondisi nyata di kegiatan supply chain atau rantai pasok. Oke, kemudian langkah berikutnya ada klik send. Oke, kemudian Anda klik game create atau access it here ya. Ini Anda klik aja access it here. Oke. Kemudian langkah berikutnya Anda di sini tinggal pilih saja apakah nanti Anda akan berperan sebagai retailer, distributor, reseller atau manufaktur ya. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnisnya di dalam beer game ini ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa beer game ini merupakan suatu miniatur simulasi dari kegiatan supply chain atau rantai pasok, di mana di dalam kegiatannya terdiri dari 4 entitas, dimulai dari hilir. Yang pertama ada retailer, wholesaler, distributor, dan yang terakhir ini hulunya yaitu manufaktur. Oke, di sini ada 2 tanda panah ya, atas dan bawah. Tanda panah yang berada di atas ini merupakan sebuah aliran informasi. Di sini yang dimaksud aliran informasinya adalah berupa aliran informasi pesanan barang ya, dari retailer ke wholesaler, wholesaler pesan lagi barang ke distributor, dan kemudian distributor untuk memenuhi kebutuhannya dia pesan barang ke manufaktur. Kemudian di bawah ini ada tanda panah juga. Ini adalah kaitannya dengan aliran barangnya ya. Sesuai dengan pesanan tadi ya, dari retailer ke wholesaler, distributor, dan manufaktur. Manufaktur akan memberikan barang atau melakukan pengiriman barang ke distributor sesuai dengan kemampuannya manufaktur ya. Entitas yang ada di atasnya ini akan mengirim ke entitas yang di bawahnya sesuai dengan kemampuannya. Contohnya gini, misalkan retailer pesan 10 unit ke wholesaler, ternyata pada saat hari itu di wholesaler cuma ada 5 unit, maka yang akan dikirimkan oleh wholesaler cuma 5 unit karena sesuai dengan kemampuannya. Nanti kekurangannya atau yang 5 unit lagi akan dijadikan back order ya, dikirim di periode berikutnya sesuai dengan kemampuan wholesaler ketika barang datang dari hasil pengiriman distributor. Kemudian di sini batasannya, karena ini hanya game saja, hanya simulasi. Jenis barangnya cuma ada satu, yaitu barang yang dikirim berupa bir ya, bir peletok ya, yang halal. Di industri atau di kondisi nyata mungkin ada ratusan bahkan ribuan jenis barang ya. Misalkan saya sebagai admin tadi yang men-set up game ini dari awal, dan kemudian sebagai admin juga saya sebagai anggota kelompok yang akan memainkan game ini, dan kemudian saya akan memilih peran ya, peran di dalam game ini ya. Misalnya saya akan pilih sebagai retailer. Oke. Kemudian setelah saya pilih sebagai retailer, akan muncul template seperti ini ya. Yang pertama di sini ada kotak incoming order, yaitu biasanya retailer ini kan tadi di dalam supply chain dia tidak ada entitas yang di bawahnya ya. Tetapi nanti secara sistem dia akan mendapatkan incoming order dari end user ya, yang nanti jumlah permintaannya dalam bentuk pieces itu secara acak ya. Jadi nanti sistem yang ngatur. Oke. Kemudian tugasnya si retailer ini adalah akan melakukan outgoing order atau melakukan pemesanan. Nanti outgoing order ini diarahkan ke entitas yang di atasnya, yaitu distributor. Kemudian anggota yang kedua bisa akses link yang sama dengan yang tadi. Oke. Setelah muncul seperti ini, nanti di anggota kedua, anggota ketiga, sampai anggota yang terakhir yaitu anggota yang keempat mengakses link yang sama, kemudian yang Anda klik yaitu join an existing game ya. Anda klik saja sini. Oke. Kemudian setelah Anda klik join, Anda pilih di sini tadi. Nah, tadi kita setup di awal yaitu uji coba. Ini muncul di list ketiga ya, tinggal Anda klik saja. Anda join game ya.
Oke, setelah Anda klik ini, karena saya buka di satu tab yang sama ya, atau di satu komputer yang sama, dia akan muncul seperti ini. Tapi nanti kalau komputernya beda-beda, dia langsung larinya itu ke template pilihan, baik itu nanti distributor, retail dan seterusnya. Ini nanti kalau munculnya seperti ini, Anda tinggal klik logout aja. Nah, dan muncul seperti ini. Ini anggap saja saya sebagai anggota yang kedua, di mana anggota satu tadi sudah memilih sebagai retailer, kemudian anggota dua misalkan milih sebagai distributor ya, atau memerankan distributor di dalam game ini. Oke, dia akan tampilan seperti ini sebagai distributor ya. Kemudian lanjut ke anggota ketiga dengan link yang sama ya, tinggal diakses. Lanjut ke anggota keempat, link yang sama, tinggal diakses. Oke, setelah dari masing-masing anggota, tampilan di layar komputernya sudah seperti ini ya, atau sudah membagi perannya masing-masing, maka yang perlu Anda perhatikan yang pertama adalah bisa dilihat dari manufaktur. Di manufaktur ini ada step 1, step 2 ya. Kemudian di entitas yang ada di bawahnya, baik itu wholesaler, distributor ataupun retailer, ini tidak terlihat ya step 1 dan step 2 nya. Ini cukup diwakilkan di manufaktur, bahwa step 1 dan step 2 ini mewakili yang namanya lead time ya. Jadi nanti dalam proses pengiriman barang terdapat lead time, yaitu 2 periode ya. Oke, kemudian game ini akan dimulai dari entitas yang paling hilir, yaitu entitas retailer. Di langkah yang kedua ini, Anda bisa klik next trip ini untuk mengetahui beberapa informasi yang akan tertuang di dalam template yang Anda akan kelola ini atau Anda akan jalankan. Kemudian kita next tip aja. Oke, kemudian ini nanti tinggal dibaca aja. Oke, sama ini. Nanti tinggal next tip aja. Oke, kemudian di sini ada informasi penting kaitannya dengan biaya. Di sini ada dua elemen biaya. Yang pertama ada biaya backlog, kemudian ada biaya simpan ya. Biaya simpan atau biaya stok ini per unitnya dibebankan sebesar $5 atau 5 euro ya. Kemudian biaya backlog atau back order itu per unitnya dibebankan sebesar 25 euro atau dolar ya. Oke, kita nanti next tip aja. Kalau enggak, kalau Anda sudah paham per masing-masing informasi yang ada di template ini, Anda hide aja biar nggak muncul lagi. Oke, sebelum lanjut, ini saya jelaskan dulu. Untuk permainan beer game ini nanti Anda mengelola dua tampilan ya. Yang pertama Anda mengelola template ini, kemudian Anda mengelola datanya di dalam playsheet dalam bentuk Excel ya. Nanti playsheet ini saya bagikan ke e-learning. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Tadi kaitannya dengan informasi yang penting terkait dengan elemen biaya yang terdiri dari biaya stok sebesar $5 dan kemudian biaya backlog sebesar $25. Maka langkah berikutnya Anda akses playsheetnya ya. Anda masukkan ke dalam sini kolom biaya ya. Ini sudah saya masukkan fungsinya. Nanti tinggal Anda masukkan ke sini bahwa biaya back ordernya itu sebesar $25 dan biaya simpannya sebesar $5 ya. Oke. Nanti setelah Anda update, jangan lupa Anda tarik ke bawah updatean fungsinya ya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu Anda masukkan ke playsheet ini yaitu terkait dengan stoknya ya, stok di awal ya. Kalau kita lihat stok di awal di retailer, kemudian yang di distributor dan di wholesaler sampai ke manufaktur sama ya, yaitu stoknya 12 unit ya. Nanti tinggal Anda update di playsheetnya. Oke, karena saya di sini di awal berperan sebagai retailer, mungkin saya tulis di sini 12 unit inventory-nya. Kemudian saya sebagai wholesaler 12 unit. Saya sebagai distributor juga saya update 12 unit. Dan di factory atau manufaktur juga saya update 12 unit inventory awalnya. Oke. Langkah berikutnya setelah diupdate playsheetnya, kita kembali lagi ke layout atau template yang ada di beer game ini. Oke, kemudian sebelum Anda menentukan outgoing order ya, ini Anda bisa tentukan berdasarkan hasil analisis dari stok yang ada atau backlog yang ada, dan kemudian dipadukan dari data terkait permintaan entitas yang ada di bawah retailer ini ya. Bisa Anda klik yang ini untuk melihat. Oke, karena ini masih di periode ke-0 ya, ini bisa Anda lihat, maka
data atau report dari si permintaan entitas di bawahnya belum ada ya. Di periode pertama mungkin Anda bisa lakukan asumsi aja berdasarkan stok yang ada, karena Anda punya stok yang ada, dan kemudian jumlah permintaan dia akan muncul datanya setelah Anda menentukan outgoing order ya, jadi tidak bisa diperhitungkan di situ. Oke, kita lanjut aja. Kemudian kita tentukan berdasarkan asumsi. Misalnya saya akan pesan sejumlah 5 unit ya. Pesan ini akan lari ke bagian si distributor. Ini Anda klik simbol checklist di sini. Ya, kemudian karena di sini saya bermain sendiri ya tadi, untuk tampilan-tampilan berikutnya karena dia login di akun yang sama maka tidak diakui sebagai pemain ya. Maka yang diakui di sini hanya bagian retailer ya. Nanti untuk entitas wholesaler, distributor, manufaktur akan dimainkan otomatis oleh si MA sistemnya. Maka Anda tinggal send away aja ya. Oke, kemudian di sini akan muncul permintaannya sebanyak 4 unit ya. Maka langkah berikutnya Anda langsung update playsheet-nya, kemudian Anda masukkan ke dalam kolom incoming order di periode ke-1 sejumlah 4 unit. Oke. Setelah Anda update ya di kolom incoming order di periode ke-1, langkah berikutnya kita lihat template-nya lagi. Kita lihat stok kita ternyata tinggal 8 unit ya, karena tadi permintaannya 4, stok kita ada 12 unit yang di awal. Setelah dilakukan proses pemesanan dan kemudian ada incoming order tadi 4 unit, dan otomatis kita akan langsung kirim sebanyak 4 unit ya. Jadi ingat, pada saat Anda klik tombol checklist, Anda harus jeli untuk melihat kotak di incoming order ya, karena data permintaan dari entitas yang ada di bawahnya ini cuman muncul beberapa detik aja, nanti akan hilang ya. Tadi jumlahnya 4 unit. Nah, di sini yang dikirim oleh kita sebanyak 4 unit. Sama ya, tapi bukan berarti di periode berikutnya akan sama ya, karena yang kita kirim adalah sesuai dengan kemampuan. Bisa jadi nanti incoming ordernya nilainya berapa, yang akan kita kirim jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang ada di incoming order. Kebetulan tadi permintaannya itu 4 unit, lebih kecil daripada kemampuan kita sebanyak 12 unit, maka kita bisa kirim 100%, atau kita kirim dengan jumlah sama sesuai dengan jumlah permintaan dari konsumen kita. Oke, kemudian kita akan lanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua, Anda akan melakukan outgoing order lagi. Sebelum melakukan outgoing order, Anda bisa lihat stoknya dulu. Ternyata stok kita tinggal 8. Kemudian kita lihat data permintaannya. Oke, berdasarkan data permintaan, ini ada kemungkinan nanti naik ya. Nih, kalau kita lihat kemungkinan permintaannya kurang lebih ya nggak jauh dari itu, antara 5 unit atau 6 unit. Maka di sini kita coba akan pesan sebanyak 2 unit saja ya, untuk aman-aman stok di sini. Oke, kita klik tombol checklistnya lagi ya, ini send away lagi. Oke, kemudian ternyata permintaan yang kedua sama, masih 4 unit ya, jadi tidak jadi naik. Maka kita update langsung incoming ordernya ya, sebanyak 4 unit periode kedua. Oke, kemudian kita lihat lagi di updatean layout kita atau template kita, stok kita tinggal 4 unit. Jangan lupa sebelum Anda update incoming order, your order tadi, jangan lupa kita pesan sebanyak 2 unit ya. Kemudian kita cek lagi template yang ada di MA system ini ya, yang ada di Birgemnya. Ketika kita lihat, ternyata di periode kedua ini barang belum sampai ke kita ya. Jadi ternyata barang yang kita pesan sejumlah 5 unit ini masih ada di pengiriman atau di item yang kedua, jumlah 5 unit, tetapi belum masuk ke gudang kita. Maka Anda jangan lupa update di playsheet-nya, yaitu di kolom incoming delivery di periode kedua, yaitu masih 0 unit. Oke, setelah kita update incoming delivery, available-nya otomatis terupdate ya, 8 unit, dan kemudian akan terkirim 4 unit sehingga inventory tersisa tinggal 4 unit. Nah, data ini sama persis sesuai dengan data yang ada di template Anda ya. Lalu kita lanjut hari ketiga ya. Kita lihat grafiknya lagi. Oke, di kemungkinan di hari ketiga ini akan turun nih permintaan ya. Oke, kemudian stok kita juga masih aman, masih ada 4 unit. Maka di hari ketiga ini coba kita akan melakukan pemesanan 0 unit atau kita tidak pesan, tetapi kita tetap harus checklist ini menandakan pemberian informasi ke entitas yang di atas, yaitu ke distributor, bahwa kita melakukan pemesanan tetapi dengan jumlah 0 ya. Kita checklist. Oke, kita
kita send away. Oke, ini masuk ke hari ketiga nanti. Oke, ternyata permintaannya masih sama tadi, sekilas 4 unit. Kemudian kita update playsheet-nya ya. Ternyata incoming ordernya di periode ketiga masih 4 unit ya. Kemudian kita tadi order jangan lupa berapa unit, 0 unit ya. Dan kemudian incoming ordernya berapa, kita cek lagi. Oke, ternyata tadi lokasi barang yang ada di sini yang 5 unit sudah sampai ke gudang kita sebanyak 5 unit. Harusnya kalau kita jumlahkan 9 unit ya. Tetapi ternyata di hari tersebut atau di periode 3 terdapat permintaan sebanyak 4 unit. Maka otomatis langsung dikirimkan sebanyak 4 unit. Sisa tersedia hanya 5 unit, maka langkah berikutnya Anda langsung lakukan update playsheet-nya ya. Update playsheet-nya berarti di sini terdapat incoming delivery, barang masuk ke kita sebanyak 5 unit. Oke. Kemudian available 9 harusnya tadi. Ternyata yang 4 unit harus dikirim langsung karena ada permintaan dari entitas yang di bawahnya 4 unit ya. Kemudian inventory terakhir kita tinggal 5 unit. Oke, ini masuk periode 10 dan di periode 10 itu tadi kita masih pesan dengan nilai yang sama 8 unit dan ternyata barang yang sampai di situ kalau kita lihat nih ya masih sama yaitu 4 unit dan incoming ordernya juga sama 8 unit ya. Nah, kalau kita lihat di sini Anda tinggal go to the di briefing page-nya. Ini nanti dia akan menghasilkan sebuah report ya. Nah, nanti reportnya dalam bentuk seperti ini ya. Nah, nanti report ini bisa Anda perhatikan, ini adalah total biaya dari masing-masing entitas, baik itu nanti ada di entitas retailer, kemudian wholesaler, distributor, dan manufaktur ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.